Bayangkan bertahun-tahun, hampir 10 tahun, ada setan yang berjuang siang malam untuk menghancurkan komunitas kita. Membuat flyer, membuat ini, membuat website, melakukan konferensi pers, merusak. Untuk apa? Untuk menghancurkan komunitas kita, bukan orang. Karena orang yang dihancurkan itu ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan orang yang berusaha dihancurkan itu insya Allah akan tetap berjuang dan melakukan yang terbaik. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Imam Syamsi Ali hafizahullah wa waffaqah. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Thaha, Pak Jajah, Presiden Masjid Al-Hikmah, segenap orang tua kami, Bapak dan Ibu, para pengurus Masjid Al-Hikmah New York, jamaah yang mulia, peserta pengajian bulanan yang pada siang hari yang berbahagia ini hadir secara offline di Masjid Al-Hikmah, dan Bapak dan Ibu, para jamaah yang mengikuti secara online. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga dapat bersua dalam pengajian bulanan Masjid Al-Hikmah. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, berkahnya, ridhonya kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut setia beliau hingga akhir hayat kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uthma dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya nanti. Allahumma amin. Selamat datang di pengajian bulanan Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kepada saudara keluarga yang saat ini mendapatkan ujian, sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya, dipulihkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Mari kita membuka pengajian bulanan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mempersilahkan guru kita Al-Ustadz Imam Syamsi Ali untuk memberikan tausiah pada pengajian bulanan pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 Januari 2022. Ini adalah pertama Pak ya? Masya Allah, ini pengajian perdana di tahun baru 2022. Pada Ustaz, yahu falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Falhamdulillahi alladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وكل مسلم تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, baik yang hadir bersama kita di Masjid Al-Hikmah
maupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom maupun di awal tahun 2022 ini, tentunya begitu banyak sekali keberkahan, kenikmatan, kemudahan dan kemurahan di tengah tantangan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini salah satu wujudnya adalah kita diberikan kesempatan bersilaturahmi. Bagi teman-teman yang mengikuti lewat virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai kemanfaatan, nilai keberkahan, dan mudah-mudahan mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah untuk kita semua. Banyak yang mengenal kalau saya ceramah itu biasanya agak serius dan biasanya tegang ya. Ya kadang yang tegang-tegang itu diperlukan. Tapi ada ustadz kita di sini, Ustadz Syahroni, yang nanti akan mencairkan suasana. Jadi sengaja kelihatannya disambung lagi ceramah kita nanti sama Ustadz Syahroni. Ustadz kita ini ustadz yang menyegarkan ketika menyampaikan ceramah-ceramah. Nah Bapak dan Ibu, ketika saya mengingatkan untuk kita bersyukur, karena kata syukur itu adalah sebuah kata yang sangat populer, sederhana tapi dalam maknanya. Karena syukur itu adalah esensi keimanan kita dan keislaman kita. Sekaligus pilar fondasi kebahagiaan hidup kita. Maksudnya bagaimana? Segala sesuatu yang kita lakukan dalam Islam ini itu bermuara kepada syukur. Sehingga ada ulama kita yang mengatakan bahwa ketika Allah menggariskan tujuan hidup kita untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, satu diantaranya adalah liyashkurun, liya'budun, liyashkurun. Beribadah itu muaranya, tujuannya untuk bersyukur. Allah tidak mungkin bisa kita bayar. Tapi bentuk terkecil daripada rasa syukur kita kepada Allah adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi manusia ini nikmat. Bayangkan kalau ada di antara kita yang jadi kambing. Dan kita menjadi manusia bukan sekedar manusia. Yang terpenting kita dipilih. We are the chosen people. Kita manusia terpilih. Menjadi hamba-hambanya Allah yang muslim, beriman. Ini saya meminjam kata-kata ini dari sekelompok manusia yang mengaku terpilih. Kita yang harus merasa berhak lebih dipilih. Kenapa kita merasa lebih terpilih? Karena kita mewakili risalah Allah yang universal. Yang dibawa dari Adam ke Nuh, ke Ibrahim, sampai kepada Musa, Isa. Kita melanjutkan semua. Muhammad SAW. Maka kalau ada orang yang mengaku terpilih, kita lebih harus mengaku terpilih. Nikmat luar biasa. Maka apa yang kita lakukan dalam kerangka keislaman kita itu, tujuan terbesar, tertinggi adalah untuk menyampaikan kepada Allah, ya Allah terima kasih. Maka wajar ayat pertama dalam Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita belajar bersyukur. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Islam dan iman kita ini harus kita syukuri. Jadi jangan sampai menjadi taken for granted. Kita lahir dari orang tua muslim merasa kunci surga ada di kantong kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian. Kesyukuran kita akan iman dan Islam ini berarti pertama kita harus pertahankan. Dan bahkan kita harus tumbuh suburkan, menguatkan, mengembangkan. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi la in syakartum la azidannakum artinya ketika kita bersyukur harus kita berjuang untuk menambah. Kalau kemarin iman kita kadarnya sekian, hari ini harus bertambah. Kalau kemarin sholat kita kadarnya sekian, mungkin khusyuknya 10%, hari ini mudah-mudahan 12-15%. Itu namanya bersyukur. Tapi ketika masih di Padang, masih di Makassar, masih di Jawa, luar biasa sholatnya sampai di New York, azan nggak kedengaran,
Sholatnya bolong-bolong. Apa kita masih berkata syukur? Itu namanya kufur. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa syukur menjadi pilar, menjadi fondasi dari kehidupan manusia? Karena dunia ini dengan segala kebesarannya, kehebatannya, tidak akan pernah bisa menjadikan kita puas dan bahagia tanpa kemampuan kita menangkap makna kenikmatan Allah dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak dan Ibu, sering saya mengatakan, ya kerap kali orang mengeluh kemiskinan banyak orang miskin. Memang benar. Tapi jangan lupa, uang yang beredar di dunia kita sekarang ini justru begitu banyak sekali. Bayangkan seorang Jeff Bezos yang punya Amazon itu, bukan Amazon ya. Itu lebih 200 miliar dolar, bukan 200 miliar rupiah uangnya, uang pribadi itu. Bukan uang bisnisnya. Yang punya perusahaan Tesla, Elon Musk, itu bisnisnya 1 triliun lebih. Jadi bisa dibayangkan uangnya mengalir ke sana kemari di dunia ini, kita luar biasa banyaknya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa istirahat di malam hari? Kenapa banyak orang yang hidup di rumah yang begitu mewah, di atas kasur yang begitu empuk, tidak bisa merasakan ketenangan? Karena tidak ada rasa syukur dalam hati mereka. Gaya hidup yang ambruk sekarang ini, mohon maaf kalau saya agak vulgar sedikit. Kenapa orang terkadang tidak puas dengan pasangan yang normal-normal saja? Maka dicarilah pasangan. Kalau yang pasangan normal itu kan pasti lain jenis ya. Masa Adam pasangannya dengan David? Nggak pernah kan? Jadi kalau pasangan normal-normal nggak puas gitu loh. Ya kan? Maka sekarang ini berkembang harus ada pasangan sejenis. Karena yang lawan jenis nggak normal lagi. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Manusia gagal mensyukuri kenikmatan yang luar biasa. Allah sudah menjadikan pasangan bagi kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Azwajan, pasangan-pasangan. Litaskunu, agar kita ada ketenangan. Kenapa nggak tenang kepada pasangannya? Karena harus ada abnormal yang terjadi. Sudah terjadi sesuatu yang abnormal dalam kehidupan ini. Dan abnormality, ketidaknormalan itu terjadi akibat ketidakpuasan manusia. Dunia tidak akan pernah memenuhi hawa nafsu kita ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin membandingkan keindahan dunia, kenikmatan dunia, dan keindahan dan kenikmatan yang Allah siapkan di surga nanti, masukkan jari kita dalam lautan itu, air-air yang melekat di tangannya, itulah keindahan dunia ini. Sementara hawa nafsu kita ini nggak ada ujungnya. Semakin diburu, semakin menguat untuk menarik kita. Bagaikan air laut yang kita minum. Maka Bapak dan Ibu belajarlah bersyukur, karena ini fondasi kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat penting sekali. Yang saya kira sengaja saya mengusulkan kepada pengurus masjid agar tema ini kita diskusikan pada kesempatan ini, tentang pentingnya komunitas bagi kita di rantau orang. Kita semua di rantau. Dan di Amerika dan di luar negeri kita adalah semua perantau. Ini ada teman-teman kita, ada beberapa orang dari Eropa juga ikut ini. Kita semua adalah perantau. Kenapa kita memilih topik ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita sudah menjadi bahagian dari, mohon maaf, bahaya, mara bahaya yang sedang mengancam kehidupan manusia sekarang ini. Apa mara bahaya yang sedang mengancam kita? Tentu banyak, tapi saya ingin menyebutkan secara khusus satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam alaihissalam diturunkan ke atas bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Adam, salah satunya adalah imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Qul nahbitu minha jami'a, wahai Adam, wahai Hawa, turunlah kamu ke atas bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau suatu saat pasti akan datang petunjuk kepadamu, kepada kalian. Maka kata Allah, barang siapa yang berpegang teguh kepada petunjuk itu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasakan apa yang disebut dengan khauf, dan tidak perlu dibayang-bayangi oleh rasa sadness, sedih. Nah, Bapak dan Ibu, kita membaca ayat ini berkali-kali. Kita hafal ayat ini. Kita mendengarkan dari para ustadz kita. Khaufun wa hazan, khaufun wa hazan. Tapi kita tidak pernah melihat kehidupan dunia kita, bahwa ternyata penyakit khauf dan hazan ini menjadi penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia saat ini. Bukan COVID-19. Walaupun luar biasa COVID-19 ini dahsyatnya. Baru pertama kali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Di saat-saat peperangan pun masjid tidak pernah kita tutup. Di saat-saat peperangan pun masjid tidak pernah kita robah shaf kita. Tapi ketika COVID terjadi, masjid kita tutup, Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi tutup. Ibadah haji pun dibatalkan 1 tahun. Bayangkan, COVID luar biasa. Tapi walaupun sedahsyat itu, ini belum terlalu berbahaya ketimbang penyakit yang dua yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Penyakit rasa takut dan penyakit kesedihan. Manusia berada di antara dua sisi, di antara dua ujung dan ujung kesedihan. Manusia di antara sedih tentang hari kemarin dan khawatir tentang hari esok. Dan itu bisa kita melihat. Semakin kaya, semakin kuat, semakin hebat, semakin populer, semakin terkenal, ada penyakit-penyakit yang menjangkiti. Sedih karena kemarin hari inginnya, cita-citanya, hawa nafsu yang begitu tinggi tidak tercapai, maka mereka merasa sedih. Begitu melihat masa depan, khawatir. Kenapa? Jangan sampai tidak tercapai apa yang dia mimpikan. Maka dia tidak pernah tenang hidup. Tapi orang beriman, alhamdulillah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang punya iman kepada Allah, apa yang sudah dapat insya Allah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha semaksimal dan yang terbaik, maka apapun yang nampak di hari kemarin itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti yang terbaik apapun bentuk dan warnanya. Itu luar biasanya orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, apa yang akan terjadi di esok hari? Hari ini kita usahakan yang terbaik. Tapi esok hari Allah yang menentukan. La tadri nafsum mada taksibu qada. Enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Maka orang beriman itu tenang-tenang, Bapak dan Ibu. Tenang-tenang. Walaupun tenang di sini bukan maksudnya tidak perlu pakai masker kalau keluar. Kalau perlu pakai masker gitu. Bukan begitu maksud saya. Jadi teman-teman di masjid juga kalau hadir tetap jaga gitu. Bukan berarti kita beriman kita dijaga. Tenang, bukan. Tenang itu artinya kita lakukan segala ikhtiar sambil kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini telah merajalela hampir di seluruh penjuru dunia dan begitu banyak orang yang tertimpa. Amerika Serikat saat ini menghadapi penyakit yang berbahaya yang disebut dengan mental health issue. Penyakit mental, Bapak dan Ibu. Saya kebetulan salah satu tugas saya sebagai chaplain di rumah sakit ya. Saya berani mengatakan bahwa department unit yang paling banyak penghuninya itu adalah unit psikiatrik, penyakit mental. Jadi coba ke Bellevue misalnya, lantai 18, lantai 19, lantai 20. Itu 3 lantai penuh semua orang-orang yang berpenyakit mental. Kok bisa begitu? Ya itulah suasana sekarang gitu. Apakah orang-orang ini miskin? Banyak juga antara mereka orang yang sukses gitu. Saya bisa menjadi saksi karena saya berdiskusi, berdialog dengan mereka. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Engineer, seorang insinyur sakit hati mental gitu. Coba lihat di Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini penyakit yang selalu melanda manusia kita sekarang ini. Orang ketakutan, orang kesedihan, hanya terombang-ambing, tidak pernah merasakan ketenangan. Maka iman itu esensinya ketenangan. Insya Allah kita orang beriman itu tenang hidupnya. Ya. Kita belajar tenang hidupnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi masukkan ke dalam hati kita. Ya. Bapak dan Ibu sekalian,
kita sebagai komunitas rantau ini menjadi bagian dari suasana masyarakat seperti itu. Coba lihat ya, kita misalnya masyarakat kecil Indonesia di kota New York dan sekitarnya, anggaplah New Jersey, Connecticut, bahkan Boston pun dimasukkan, bahkan New Hampshire pun dimasukkan. Kita ini masyarakat Indonesia kecil. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita merasakan bagaimana hektiknya. Bagaimana hektiknya, terasa kita betul-betul goncangan hidup di kota New York luar biasa. Eras kita ya, istirahat kita itu rasa sangat kecil sekali. Kenapa? Bukan karena kita membanting tulang di kebun seperti Bapak Ibu kita di kampung, bukan. Tapi karena ada suasana kompetisi, materialisme yang begitu sangat tinggi. Dan itu menjadikan kita juga tidak bisa tenang hidup. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, penyakit ini harus kita hadapi bersama. Dan komunitas adalah salah satu bentuk di mana kita akan menghadapi bersama tantangan besar ini. Kenapa komunitas ini? Bapak dan Ibu, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena komunitas itu adalah rumah besar kita bersama. Kalau kata rumah di dalam bahasa Arab itu ada dua minimal dipakai. Ada baitun, dan baitun itu artinya tempat rujukan, tempat kita kembali beristirahat. Bata yabitu, baitun, tempat kita tidur. Artinya apa? Komunitas kita ini harus kita jadikan sebagai rumah bersama. Kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, tempat kita kembali adalah komunitas kita sendiri. Maka anggaplah Masjid Al-Hikmat, Indonesian Muslim Community, atau keluarga pengajian Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Itu pertama. Yang kedua, rumah disebut dalam bahasa Arab juga sakanun, maskanun, tempat kita merasakan ketentraman, ketenangan. Ya, bukan sebaliknya. Di mana ketika kita bersama-sama di komunitas kita itu ada semacam kesangaran yang terjadi. Ada kesedihan apa ya? Ya pokoknya sebaliknya dari ketenangan itulah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ini tempat lain terjadinya. Maka komunitas itu menjadikan kita sakan, rumah besar kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, komunitas itu adalah mauqim wiqayah, tempat kita terlindung. Saya tidak perlu menjelaskan ini, tapi contoh saja. Pak Jaja ini kan presiden kita. Ini orang dari dulu pun selalu berada di garis terdepan kalau ada orang yang meninggal. Mayat yang terakhir itu, yang sudah hampir diklaim oleh Siti, orang Islam meninggal di Bellevue, nggak dikenal kalau orang Islam, nggak ada keluarganya. Nah Bapak dan Ibu, saya ingin mengatakan saja, kalau seandainya orang ini tidak dikenal oleh komunitas dan tidak diambil oleh komunitas, mungkin dia sudah dikremasi, sudah dibakar. Itulah urgensi komunitas. Maka saya selalu mengatakan begini Bapak dan Ibu, dalam keadaan susah pun selalu saya mengatakan, sebenci-bencinya kita orang kepada siapapun ya, orang siapapun yang kita benci di masjid ini, datanglah ke masjid. Setidak suka apapun kepada seseorang di komunitas kita, kembalilah kepada komunitas kita. Sebab kalau kita sakit, kita juga bergembira, ada yang nikah, atau misalnya kita sedih, ada yang meninggal, siapa sih kalau bukan di antara kita juga? Maka Bapak dan Ibu sekalian, jadikanlah komunitas kita ini adalah tempat kembali kita, tempat kita berlindung bersama. Di saat kita sakit ada yang mendoakan, di saat kita meninggal ada yang menyalati kita, ada yang menguburkan kita, ada yang memandikan kita, ada yang memproses secara Islam secara benar. Itu adalah komunitas kita. Tapi tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, komunitas ini adalah tempat penyelamatan generasi kita masa depan. Saya tidak perlu memberikan contoh-contoh betapa generasi kita bisa cenderung untuk hilang dari kita semua. Kalau kita jujur ya nih teman-teman, Bapak dan Ibu yang mendengarkan di rumah, maupun yang hadir di Masjid Al-Hikmah ini, coba kita bayangkan wajah anak-anak kita dulu yang datang ke Saturday School. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita sudah tidak ada di sini, mereka akan menggantikan kita enggak? Kira-kira gitu. Jujur aja. Kalau satu hari kita tidak datang lagi ke Masjid Al-Hikmah ini, anak-anak yang pernah kita didik di Saturday School dulu, kira-kira mereka akan datang nggak menggantikan kita di masjid ini? Ini generasi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Harapan saya dan kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita itu ingat
bahwa mereka punya komunitas. Sehingga suatu ketika kemanapun mereka berada, mereka akan kembali karena saya punya komunitas yang bernama Indonesian Muslim Community. Ini tempat kita bersama Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya mari kita menjadikan ini sebagai sebuah prioritas. Pertanyaannya kemudian, komunitas apa yang harus kita bangun ini? Saya sebenarnya ingin mengajak kita semua untuk membuka Al-Quran saja, tapi nggak apa-apa, nanti lain kali saja. Tapi kalau ada HP di depan, silakan buka Al-Quran. Surah Ali Imran, ayat 102 sampai 110. Ayat-ayat ini berbicara tentang pilar-pilar, fondasi untuk membangun komunitas. Bagaimana benteng atau fondasi daripada komunitas yang harus kita bangun itu? Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini kalau kita selami, kita hayati, kita dalami, begitu memiliki makna yang sangat luar biasa. Tapi satu makna yang terpenting adalah bahwa takwa iman Islam adalah fondasi terbangunnya komunitas muslim yang kuat. Kenapa demikian? Saya mengistilahkan dalam bahasa Inggris, a strong community is a heavenly connected community. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang terikat dan terkait dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa keberkahan bumi ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak ada yang bisa maju, tidak ada yang bisa sukses kecuali terbuka berkah dari langit. Allah mengatakan, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami, kata Allah, akan bukakan pintu keberkahan dari langit, baru dari bumi. Jangan pernah bermimpi mau sukses di bumi ini kalau keberkahan dari langit tidak ada, Bapak dan Ibu. Komunitas ini tidak akan pernah kuat kalau relasi kita kepada Allah berkurang. Makanya kalau kita kumpul-kumpul di masjid ini bukan kumpul-kumpul arisan, bukan. Bukan kumpul-kumpul cerita sana sini, ngerumpi, bukan. Kita datang ke masjid ini untuk membangun relasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu datanglah ke masjid, tapi niatkan untuk membangun relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama ini. Mari kita perbaiki terus-menerus, memperbaiki hati kita, relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena komunitas ini tidak akan kuat kecuali memang betul-betul ikhlas membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Persatuan, kesatuan, kebersamaan, ukhuwah Bapak dan Ibu menjadi kunci utama dari terbangunnya komunitas yang kuat. Ukhuwah ini apakah harus menyamakan segala sesuatu? Enggak. Kita bisa berbeda pendapat. Ukhuwah, kebersamaan, apakah semua kita harus menjadi malaikat? Enggak ada yang salah di antara kita kok. Tapi bukan berarti kita menggali kesalahan orang. Ukhuwah di antara kita, apakah semua harus menjadi orang baik? Ada yang kurang baik. Tapi apa kemudian orang yang kurang baik itu semakin kita camplakkan ke dalam lubang yang berbahaya? Kan tidak begitu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai komunitas untuk menjaga persatuan kita adalah ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Perbedaan penafsiran, baik itu agama maupun urusan-urusan komunitas. Perbedaan latar belakang daerah, mungkin dari Indonesia, ada yang dari Makassar, ada yang dari Medan. Makassar, Medan saja yang saya sebutkan. Ada juga yang dari Jawa, ada juga yang dari Sunda gitu. Kan begitu. Nah ini Ustadz Imam kita, Al-Ustadz Dr. Mutahhir Arif dari Makassar lagi. Gitu. Ini perbedaan-perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan ini kita tidak jadikan sebagai alat untuk mengorbankan kebersamaan kita. Apa kebersamaan kita? Kita sama-sama hamba Allah di masjid ini kok. Mari kita bangun itu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mencari perbedaan itu nggak pernah habis.
Saya kebetulan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Jangankan sesama muslim kita. Dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Asia Selatan, dan sekarang di Jamaica Muslim Center, banyak Bangladesh yang hari Jumat kemarin datangi wali kota kita. Diberikan kesempatan berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Jangankan sama muslim, dengan non-muslim pun saya diberikan kesempatan berinteraksi. Ada di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ikut ke acara-acara interview dialog saya. Tapi kenapa bisa kita survive di dalam menjaga relasi ini? Salah satunya adalah karena selalu kita melihat kepada common ground. Saya kasih contoh saja. Membangun dialog dengan teman-teman kita yang beragama Yahudi. Ini sensitif. Karena orang Islam insya Allah kalau imannya masih hidup pasti akan menyala membela Palestina. Kita tidak akan pernah redah dalam membela Palestina. Kita akan pernah surut. Itu adalah komitmen iman, dan bagi orang Indonesia komitmen konstitusi juga. Maka saya selalu mengingatkan kepada pemerintah kita, kalau sampai pemerintah kita mengakui negara nanti konstitusi dalam hal ini. Tapi itu kemudian tidak menjadikan saya bisa terhalangi membangun komunikasi. Kenapa? Karena ada common ground. Apa common ground kita di sini di Amerika? Sama-sama berjuang melawan ketidakadilan. Mereka melawan antisemitisme, kita melawan Islamofobia. Ada kepentingan bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau non-muslim saja kita bisa membangun dialog, kenapa kita sesama muslim kok enggak? Penting sekali. Ya. Maka mari kita belajar membangun kebersamaan. Kembali merajuk kebersamaan itu. Itu yang kedua. Ayat yang ketiga adalah 104 itu. Ini bukan tafsir ya, jadi poin-poinnya saya ambil dari ayat per ayat saja. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa kesimpulan dari ayat ini? Bahwa komunitas yang solid adalah komunitas yang bisa membangun kesadaran kolektif bersama. Ada social awareness, kesadaran sosial. Nah, apa kesadaran sosial yang harus kita bangun sebagai komunitas di Amerika? Ada dua hal, Bapak dan Ibu. Coba dengarkan baik-baik ini. Pertama, kita adalah komunitas imigran. Apa maksudnya di sini? Sebagai komunitas imigran di Amerika, ada dua sisi yang sedang kita hadapi. Sisi opportunity, kesempatan-kesempatan yang ada di Amerika ini. Tapi pada saat yang sama kita menghadapi challenges, tantangan-tantangan yang luar biasa. Opportunities itu ma'ruf. Kesempatan mendidik anak, menyekolahkan anak kita ke sekolah yang terbaik, mengirim anak kita ke universitas yang terbaik. Kesempatan menjadi muslim yang terbaik juga ada di Amerika. Kenapa? Ada kebebasan beragama di Amerika. Jadi jangan mentah-mentah dikatakan Amerika, oh pasti udah imannya kurang lah, belum tentu Bapak dan Ibu. Saya kalau diberikan kesempatan pulang ke Jakarta biasa jalan-jalan ke mall-mall. Banyakan itu, mohon maaf, anak-anak remaja, pemuda-pemudi di mall-mall gitu. Mohon maaf ya, melakukan hal yang lebih mungkar. Bandingkan coba kita ke mall-mall di tempat, di Queens Mall misalnya, biasa-biasa saja. Jadi terkadang suasana keislaman itu lebih nampak di Amerika. Muslim Student Association. Hampir di semua universitas ada di Amerika Serikat. Ada opportunity sebagai komunitas. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, ini yang punya anak yang sekolah ini. Anak-anak kita terlibat nggak di organisasi-organisasi itu? Kalau anaknya Pak Lefty dulu, sebenarnya Dela ya. Saya pernah diundang ceramah di Drew University ya. Nah, biasalah ada yang ikut ya. Kemudian anaknya Ibu Emma, siapa lagi namanya itu? Farhana, ya itu dulu lumayan memperjuangkan halal food di universitasnya misalnya kan. Tapi coba secara umum, secara global anak-anak kita aktif enggak di MSA, universitas, college. Saya diundang beberapa universitas ceramah. Saya melihat wajah-wajah, mana wajah Indonesia ya? Hampir enggak ada kelihatan gitu loh. Kalau saya tahu ada anak-anak Indonesia sekolah di situ. Kenapa anak-anak kita enggak aktif gitu? Ini opportunity tapi tantangan yang luar biasa. Ini amar ma'ruf nahi munkar ini. Tanggung jawab kita sebagai komunitas. Bagaimana membangun kesadaran kolektif kepada anak-anak kita untuk aktif dalam kehidupan agama di mana saja mereka berada.
Itu yang keempat, singkat saja karena waktu ya. Dan yang kelima Bapak dan Ibu adalah akhirah oriented community. Yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Apa poin yang saya ambil dari ayat ini? Komunitas yang solid, yang kuat adalah komunitas yang sadar akan kehidupan ukhrawi. Maka komunitas yang kita bangun ini bukan komunitas materialistik. Ya, kita perlu membangun bisnis. Kalau perlu Masjid Al-Hikmah ini punya bisnis. Coba bangun koperasi misalnya. Kalau ada kesempatan punya dana beli toko yang dekat-dekat sini, bangun toko Al-Hikmah gitu. Biar kuat seperti Jamaica Muslim Center di sana. Tapi bukan berarti kalau kita membuka toko terlibat dalam bisnis bukan berarti kita buru dunia, bukan. Tapi kita jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk akhirat kita. Yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Maksudnya komunitas yang kuat adalah komunitas yang punya orientasi akhirat, tujuannya akhirat. Maka kita bukan datang untuk dunia, bukan, tapi memang untuk akhirat. Ini yang keempat ya, kelima ya. Singkat saja karena waktu. Kemudian yang keenam Bapak dan Ibu sekalian. Untuk komunitas kita ini perlu ada namanya komunitas yang bertanggung jawab kepada hukum dan aturan. Wa tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Apa kesimpulan yang kita ambil dari ayat ini? Bahwa komunitas yang kita bangun itu adalah komunitas yang taat aturan. Secara lokal misalnya di masjid kita kan ada anggaran dasar. Ya udah ikutin saja anggaran dasar yang ada. Jadi anggaran dasar kita mengatakan mohon maaf kalau sedikit agak misalnya masalah pemilihan pengurus gitu. Ikut aja anggaran dasarnya ada, kenapa harus pusing gitu? Kenapa dipermasalahkan? Oh kenapa dia nggak jadi ini padahal begini? Jangan Anda menafsirkan itu, ikuti saja aturan yang ada. Itu komunitas yang hebat. Kita sama-sama sepakat dengan aturan yang ada. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, aturan yang saya maksud di sini adalah bahwa komunitas Muslim yang kuat taat kepada Allah, Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Tapi yang kedua, sebagai Muslim di Amerika, kita juga taat kepada aturan-aturan Amerika. Karena kita yakin bahwa aturan-aturan di Amerika ini selama memang aturan yang benar, insya Allah sejalan dengan Islam. Konstitusi Amerika itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan Fiqh Council of North America, semacam majelis ulamanya Amerika, menyimpulkan bahwa ahdafus syariah itu sejalan dengan konstitusi Amerika. Maka insya Allah di Amerika Bapak dan Ibu, baik yang di masjid maupun yang di rumah, dengarkan baik-baik. Kita jangan pernah dibodohi oleh siapapun. Bahwa untuk menjadi Muslim yang baik di Amerika, kita harus menjadi orang Amerika yang nakal. Tidak perlu. Atau sebaliknya, jangan juga kita dibodohi oleh orang luar. Anda tidak bisa menjadi orang Amerika yang baik, kecuali kalau Anda harus tidak taat lagi kepada Islam. Maka seolah-olah kalau kita ingin menjadi Amerika, kita harus minum, kita harus berjudi, kita harus Las Vegas. Tidak demikian Bapak dan Ibu sekalian. Di Amerika insya Allah kita bisa menjadi Muslim yang baik, tapi sekaligus menjadi orang Amerika yang baik. Dalam arti ya, tinggal di Amerika sebagai orang yang baik. Itulah kehebatan Amerika, kehebatan Islam. Kenapa? Karena dua bentuk konstitusi ini. Konstitusinya Allah Subhanahu Wa Taala dan konstitusi yang dibuat oleh manusia. Itu ada ruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat konstitusi Amerika itu kan punya Quran yang disimpan di Library Washington, Library Congress. Yang dipakai oleh Keith Ellison waktu dilantik menjadi congressman, itu Al-Quran bersejarah, diletakkan tangannya dan dilantik menjadi anggota Kongres. Itu adalah Quran yang dipakai oleh Presiden Amerika, salah satunya yang membuat konstitusi Amerika. Makanya jangan terkejut kalau konstitusi Amerika berbicara tentang keadilan, kebebasan, bahkan under God, di bawah Tuhan. Jangan terkejut, coba buka dompet, ada duit, tertulis apa di situ? In God we trust. Apa artinya in God we trust? Tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Coba Bapak dan Ibu, Ibu ada yang biasa ke pengadilan. Ibu ada suka ke pengadilan. Ibu ada yang suka ke pengadilan. Di belakang hakim itu ada tulis in God we trust. Tawakkalna 'ala Allah. Kenapa? Karena Amerika ini walaupun dikenal sebagai negara sekuler, tapi negara yang sangat religius, memberikan kebebasan kepada setiap warga Amerika untuk melaksanakan agamanya secara bebas. Dan ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, opportunity, kesempatan yang harus kita tangkap baik-baik. Ini yang keenam ya. Jadi tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq, itu kesimpulannya bahwa komunitas yang kuat itu selalu taat hukum.
Makanya kalau ada jamaah kita, ada teman kita yang agak curiga tentang masalah aturan, ya udah datanglah perbaiki, dicari baik-baik itu. Jangan buat penafsiran-penafsiran sendiri. Jangan buat penafsiran sendiri. Datang itu. Ini benar ada pelanggaran. Jangan dari belakang layar. Kan seringkali di belakang layar ini. Di belakang pintu kita ngomong-ngomong gitu. Itu yang keenam ya. Lalu yang terakhir ya, poin yang terakhir. Komunitas yang solid yang akan kita bentuk itu adalah a community of excellence. Komunitas yang mumtaz. Komunitas yang hebat. Komunitas yang kuat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ayat 110. Komunitas yang kita akan bangun yang bernama Indonesian Muslim Community ini, anggaplah saya menyebutnya, adalah bukan a regular community, bukan an ordinary community, komunitas yang biasa, tapi komunitas yang with excellence. Nah, apa excellence itu? Excellence tidak bisa dicapai dengan taken for granted. Semua kita harus berjuang. Semua anggota yang ada di bawah atap komunitas ini harus berusaha untuk berusaha melakukan yang terbaik, bukan menjadi yang terbaik, tapi melakukan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya Ustadz Mutahir melakukan yang terbaik, Pak Jajang melakukan yang terbaik, Pak Mukmin melakukan yang baik, para pengurus melakukan yang terbaik, Pak Ferry melakukan yang terbaik, Ibu Titi, semua kebaikan-kebaikan yang ada dikumpulkan menjadi kebaikan dahsyat. Percayalah, masing-masing kita punya potensi. Ada yang potensinya di bisnis, ada yang potensinya mungkin di mengajar, ada potensinya di manajemen, ada yang potensinya mungkin ngomong. Kalau saya mungkin potensinya ceramah saja, karena saya tidak punya duit untuk bisnis. Saya tidak punya orientasi bisnis, nggak bisa saya bisnis. Kalau dikasih duit disuruh bisnis, habis duitnya itu. Nggak bisa, saya akui itu. Tapi ada di antara kita hebat bisnis. Kalau semua potensi ini bisa kita satukan Bapak dan Ibu, luar biasa dahsyatnya. Ini yang akan melahirkan a community of excellence. Komunitas yang mumtaz itu. Anak-anak kita Bapak dan Ibu ya. Coba lihat ya. Saya terkagum-kagum dengan orang-orang Bangladesh. Orang-orang Bangladesh ini terkadang Bapak Ibu Bapaknya itu ngomong bahasa Inggrisnya kita nggak paham. Tapi anaknya Stuyvesant High School, Bronx Science, hebat-hebat semua. Dan bahkan orang-orang Bangladesh ini yang terkadang, mohon maaf ini Pak Leti kebetulan biasanya orang Bangladesh. Orang-orang Bangladesh ini terkadang ya bahasa Inggrisnya tidak terlalu kita kenal, tidak kita paham, tapi jadi dokter, jadi farmasis. Kenapa? Rupanya salah satu rahasianya adalah mereka salah satu dengan yang lain itu saling mendukung. Ada yang pernah ke toko yang namanya Mannan enggak? Toko Mannan supermarket, Bangladesh punya. Itu di kota New York ada 13. Di Jamaika, coba ke Elmhurst ada 2 kalau nggak salah. Ya. Kemudian di Bangladesh, di Jamaika ada 2. Kemudian di Bronx ada berapa? Di beberapa tempat ada 12 yang punya orang Bangladesh. Saya ketemu orangnya biasa-biasa saja. Saya ngajak bahasa Inggris, hampir nggak bisa bahasa Inggris. Ya bisa, tapi nggak paham apa dia omongin. Saya tanya, suksesnya Anda apa? Dia dulu tukang taksi. Bawa taksi. Loh kok bisa punya toko 12 seperti ini? Kok bisa? Dia bilang, ketika itu saya sopir taksi, lalu kita berlima memulai kumpul sama-sama. 5 orang. Jadi setiap minggu dikumpulin duitnya sekitar 1.000, 2.000 gitu. Sampai dia bisa membuka 1. Atas nama yang 1 dulu. Lalu kemudian terus mengumpulkan duit, dibuka yang kedua atas nama yang 1 lagi. Sampai 5-5-nya masing-masing punya toko, tapi diberikan 1 nama, Mannan Supermarket. Nah sekarang berkembang terus-menerus. Bapak dan Ibu bisa nggak kita lakukan itu di Indonesia? Bisa nggak masyarakat Indonesia lakukan itu? Amin, amin, amin. Nah ini masyarakat yang excellence. Ya. Ini masyarakat yang excellence. Betul-betul Bapak dan Ibu sekalian. Akibatnya apa? Ketika masyarakat menjadi kuat secara ekonomi. Coba Bapak dan Ibu, ini kan Astoria namanya nih Ustaz Charoni, ini namanya Astoria.
Di Astoria ini ada sekitar 17 masjid. Salah satunya masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Hikmah. Tapi dari 17 masjid ini ada sekitar 12-13 masjid milik orang Bangladesh. Itu di bawah subway di sana itu ada 2 masjid berhadapan Bangladesh. Syah Jalal dengan Gaufia namanya. Tidak jauh dari sini Abu Hurairah. Luar biasa mereka Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami yang bersama mereka, saya ini anggota tetap, anggota seumur hidup, lifetime member di Jamaica Muslim Center. Karena kita sudah dibayar, saya nggak membayar, tapi bayarkan. Bayar cuma 5.000 saja. Kita berapa per tahun bayarnya di masjid kita? Berapa Ibu Adet? 340 tahun, mereka 5.000 Bapak dan Ibu. 5.000. Cuma ya. Dan saya harus dijadikan anggota tetap. Dibayarin sama Dr. Wadud namanya. Saya nggak tahu dia dengar. Dr. Wadud. Presiden yang mengajak saya bergabung dengan Jamaica Muslim Center. Dia bilang, you cannot leave Jamaica Muslim Center. You have to be here. You have to be a permanent member, lifetime member. Bukan cuma itu. Ada teman-teman ya, kemarin kerja saya itu kan hanya lokal staff di PTRI, kayaknya berapa. Kok bisa punya rumah? Sampai dituduhlah kita mengkorupsi uang Masjid Al-Hikmah ini untuk beli rumah. Ini dengar ya teman-teman di rumah ya. Rumah saya dari mana? Ini orang yang tidak ingin saya jauh dari Jamaica Muslim Center. You cannot be away from us. Saya di setengah paksa beli rumah itu. Saya bilang saya nggak punya duit. Jangan pikirkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kan sesuatu ya. Kalau kita ikhlas ya, apa adanya. Apa yang saya sampaikan ini. Jadi mari kita coba berusaha berjuang bersama membangun komunitas kita ini. Insya Allah di bawah komando Pak Mukmin, Pak Jajat dan semua pengurus yang ada 5 anggota board. Pak Ipung ya juga termasuk ya. Juga ya. Anggota board ini kerjasama pengurus yang ada. Ayo kita bangun sama-sama. Mari kita datang. Apa tantangan kita untuk membangun komunitas ini? Tantangannya bukan pada manusia, bukan pada kita orang, ada pada setan. Itu aja setan. Karena tidak mungkin kalau kita manusia ini akan menghancurkan komunitas kita sendiri. Tidak mungkin kalau kita masih berpikir sebagai manusia akan melakukan langkah-langkah yang menghancurkan kita bersama dan hancur bersama. Bayangkan bertahun-tahun, hampir 10 tahun, ada setan yang berjuang siang malam untuk menghancurkan komunitas kita. Membuat flyer, membuat ini, membuat website, melakukan konferensi pers, merusak. Untuk apa? Untuk menghancurkan komunitas kita, bukan orang. Karena orang yang dihancurkan itu ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan orang yang berusaha dihancurkan itu insya Allah akan tetap berjuang dan melakukan yang terbaik. Kita ini seperti air, orang beriman seperti air. Kalau dihalangi di satu tempat, dia akan tinggal diam. Kalau diam, dia akan busuk. Kalau kita dihalangi di satu tempat, pasti kita akan bergerak untuk menemukan jalan memberikan penyegaran dan kesegaran dan kehidupan kepada masyarakat kita. Itu orang yang beriman. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa jangan sampai setan-setan ini kembali mengganggu kita. Jangan sampai setan-setan kembali merusak komunitas kita. Walaupun setan terkadang memang minal jinnati wan nas kan. Tapi mari kita kembali menjaga persatuan kita, bersama-sama kita membesarkan komunitas ini. Sejauh-jauh kita berjalan, saya walaupun bagian dari komunitas besar, Masjid Hikmah rumah saya. Kemanapun saya berjalan, masing-masing. Karena bagaimanapun juga, saya ini datang ke masjid ini. Ini masjid kita bersama. Tapi tidak mudah. Tidak mudah. Jangan terkejut kalau saya membawa sesuatu. Itu Anda tahu. Usaha-usaha untuk merusak komunitas kita, untuk merusak orang-orang tertentu, tidak begitu saja. Siang malam melakukan. Ini istri saya pun tidak tahu apa ini. Saya bawa. Yang saya tampilkan hari ini, untuk Anda semua catat. Dan ini kita akan masukkan ke Museum Masjid Al-Hikmah. Orang menaruh di box rumah saya, dan ini bukti ini saya bawa kepada Ibu sekalian. Bukan sekedar mereka membuat konferensi pers, membuat website, membuat YouTube. Syamsi Ali misalnya memembarkan salat Jumat di Masjid Al-Hikmah. Saya tidak bawa ke polisi karena saya tidak ingin mempermasalahkan. Saya ingin menyelesaikan permasalahan
bukan membawa masalah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah selesai. Saya hari ini cuma ingin menyampaikan bahwa ayo misalnya untuk kita kembali bersama. Setan-setan yang ada berkeliaran kita harus lawan bersama. Setan-setan yang berkeliaran kita lawan bersama. Karena kalau kita masih sama manusia, kita tidak akan melakukan seperti itu. Hanya memang setan yang akan melakukan seperti itu. Merusak komunitas sendiri. Dan bayangkan bertahun-tahun komunitas kita, apa yang terjadi. Dan banyak orang yang kemudian berusaha menampilkan diri sebagai pahlawan di tengah itu. Bersembunyi di balik dari macam-macam bersembunyi. Karena ibu saya ini anak nakal dulu ya. Kalau seandainya di Makassar, saya biasa mengatakan, ayo mau pakai tangan kosong, pakai baju boleh. Saya bukan kita ini di Amerika, kita bersama-sama bertanggung jawab. Sekalian mohon maaf, itulah Syamsi Ali, apa adanya saja. Maafkan kalau saya agak vulgar hari ini. Saya sengaja menyampaikan karena memang ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa adanya saja. Tentu dengan harapan, teman-teman yang nonton di mana saja, bagian di rumah, ayo kita sama-sama makmurkan kembali Masjid Al-Hikmah. Kalau Anda membenci seseorang di masjid ini, jangan karena orangnya Anda tidak mau datang. Datanglah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menguatkan kita semua, memudahkan kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Wa'alaikum minkum. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.